Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali para siswa kelas 12 IPA 1 sampai dengan IPA 3. Ya, hari ini Bapak akan membahas tentang materi kombinasi. Materi kombinasi ini adalah tidak berbeda jauh dengan permutasi, hanya pada permutasi sangat memperhatikan urutannya, sementara untuk kombinasi kita tidak memperhatikan urutannya. Oh iya, untuk sesi penutup nanti akan Bapak bahas soal nomor 1, karena hampir sebagian besar nomor 1 itu masih salah konsep ya. Untuk yang nomor 2 semuanya sudah benar. Itu adalah permutasi dengan ada unsur yang sama ya, bukan yang berulang tapi unsur yang sama. Tapi untuk nomor 1 itu kaidah perkalian itu masih sedikit salah di dalam menghitung. Oke? Apa aja materi kombinasinya yang akan kita bahas? Ya, yang pertama jangan lupa absen ya. Yang kedua kita akan mengulas tugas absen. Ya, siswa semuanya, silakan tonton tayangan video berikut ini. Ya, kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah banyaknya cara menyusun suatu objek yang diambil dari unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutannya. Sekali lagi, tanpa memperhatikan urutannya. Dirumuskan, kombinasi NR sama dengan N faktorial, R faktorial dikalikan N dikurangi R faktorial. Sebagai contoh, itulah nilai dari kombinasi A C53 B C42. Kita selesaikan. Untuk kombinasi C53 maka perhitungannya seperti ini ya, kalian lihat dalam videonya, lalu dilakukan pencoretan ya, sehingga diperoleh 10, yaitu 20 dibagi 2. Untuk kombinasi C42 ini kita hitung ya seperti ini, maka dilakukan pencoretan, diperoleh nilainya adalah 6. Contoh berikutnya, terdapat 4 pemain putra bulu tangkis yang akan dibentuk tim ganda. Siapa saja pemain bulu tangkisnya? Yang pertama adalah Arum, yang kedua adalah Beni, yang ketiga adalah Cecep, dan yang terakhir adalah Dede. Nah, bagaimana kombinasinya? Bisa saja pemainnya itu adalah Arum dengan Beni, itu sama juga Beni dengan Arum. Arum dengan Cecep, itu sama juga Cecep dengan Arum. Arum dengan Dede, itu sama juga Dede dengan Arum. Beni dengan Cecep, itu sama juga Cecep dengan Beni. Dan yang terakhir, Cecep dengan Dede, itu sama juga Dede dengan Cecep. Ini kalau kita punya pakai pola ya, menggunakan satu-satu. Nah, kalau pakai aturan gimana? Nah, kita tulis. Dengan aturan ini adalah kombinasi 42. Yang kalau kita hitung, maka nilainya adalah 6 juga. Ternyata antara cara menghitung satu persatu atau mencacah dengan menghitungan pola hasilnya sama. Ya, itu siswa untuk contoh yang pertama. Selanjutnya akan Bapak sajikan contoh berikutnya. Iya siswa, mohon maaf kalau ada sedikit trouble di suara, karena direkam pada pagi ini dengan cuaca yang cukup gelap, mendung, sehingga ada mungkin terdengar suara air hujan ya. Oke, contoh berikutnya adalah Dudung akan mengambil 3 baju kaos dan 2 celana pendek. Dudung nih. Baju kaos yang tersedia 6 potong dan celana pendek yang tersedia 4 potong. Nah, ini kaosnya, kaos Dudung ya. Oke. Dia punya 6. Lalu celana pendeknya, nah ini celana pendeknya juga udah ada 4.
Bagaimana kita menyelesaikannya, atau ada beberapa cara memilih kaos dan celana pendek itu kita selesaikan. Cara memilih kaos tersedia 6, diambil 3. Kaosnya 6, kita ambil 3. Ini adalah kombinasi 6-3 ya. Orang ambil kaos terserah, yang penting pakai aja. Oke. Jawabannya kombinasi 6-3 adalah setelah dihitung, kita komplementkan, didapatkan 20. Cara memilih celana pendek yang tersedia ada 4, diambil 2. Ini juga kita ambil celana pendek ya, terserah, yang penting diambil aja. Ini kombinasi 42. Kombinasi 42 udah kita hitung tadi, yaitu hasilnya adalah 6. Karena ini ada 2 objek, yaitu celana dengan kaos atau kaos dengan celana, maka ini adalah gabungan antara 20 dengan 6, yaitu dikalikan 20 dikali 6, hasilnya 120. Demikian siswa untuk contoh yang kedua. Selanjutnya akan Bapak berikan contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Dalam sebuah organisasi akan dipilih panitia yang terdiri dari 5 orang. Disyaratkan bahwa panitia ini sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang pria. Calon panitia yang tersedia dari 6 orang itu adalah pria dan 5 orang wanita. Berapa banyak susunan panitia yang dapat dibentuk? Ya, ini mohon maaf ini. Jadi ini tulisannya berapa, harusnya berapa ya. Oke. Silakan kalian simak ya. Panitia terdiri dari 5 orang dengan syarat sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang pria. Kemungkinan susunannya adalah A. Bisa 2 orang pria dan 3 orang wanita. B. Bisa 3 orang pria dan 2 orang wanita. C. Bisa 4 orang pria dan 1 orang wanita. D. 5 orang pria sementara wanitanya tidak ada. Nah, kombinasinya bagaimana? Langkah yang pertama dulu. Banyak panitia yang dipilih dengan 2 orang pria dan 3 orang wanita. Ini kombinasi antara ya, C62 dan C53, karena laki-lakinya ada 6, wanitanya ada 5. Maka setelah kita hitung, hasilnya adalah 150 ya. Lalu yang kedua, bagaimana kalau prianya ada 3, perempuannya ada 2? Nah, ini juga kombinasi C63 dot C52, hasilnya adalah 5200. Bagaimana yang ketiga? Ya, ini sama. Ini ada 4 orang pria dan 1 orang wanita. Maka ini kombinasi 64 dan C51. Nah, ini jawabannya 75. Dan yang terakhir hanya pria semua, ceweknya tidak ada. Nah, ini oke. Ini adalah kombinasi C65 dan C50 karena ceweknya tidak ada. Hasilnya 6. Nah, selanjutnya dengan menggunakan aturan penjumlahan banyaknya susunan panitia. Nah, ini berapa susunan panitianya ini? Kita jumlahkan ini aja ya. Adalah 150 tambah 200 tambah 75 tambah 6, sehingga jumlah keseluruhan panitia adalah 431 susunan. Demikian siswa untuk contoh yang ketiga. Mudah-mudahan dengan Bapak memberikan 3 contoh, ini sudah cukup untuk memahami apa itu kombinasi. Jadi kombinasi itu tanpa memperhatikan susunannya. Siapa saja punya hak
dan kita mengambil apa atau kita menyusun apa yang dapat kita susun. Oke, selanjutnya siswa, saya lanjutkan dengan materi berikutnya. Ya, materi berikutnya adalah peluang. Apa itu peluang? Pengertian peluang dulu ya. Materi peluang itu yang pertama yang akan kita pelajari adalah ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah kemungkinan-kemungkinan dari suatu kejadian yang akan muncul. Jadi baru akan ya, belum tentu. Kemungkinan-kemungkinan dari suatu kejadian yang akan muncul berdasarkan prediksi atau perkiraan, berdasarkan data atau pengalaman yang pernah kita alami. Contohnya prediksi hujan. Kita udah tahu kapan musim hujan, kapan hujan akan turun juga sudah bisa diprediksi oleh yang namanya BMKG. Lalu masa depan, kadang-kadang kita dapat menentukan kira-kira masa depan kita mau jadi apa ya. Nah, itu juga berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan catatan. Pengalaman tiap orang berbeda-beda, makanya juga prediksinya juga beda-beda, tidak sama. Oke, ruang sampel kita akan lanjutkan ya. Contohnya ruang sampel mata uang logam. Nah, kalau kita punya mata uang logam tuh yang ada yang 100, 200 atau 500 atau 1000. Ini ada dua uang logam nih ya. Ada yang sisi muka, ada yang sisi belakang. Yang sisi muka untuk uang logam 200 itu gambar Garuda, jangan terbalik. Yang gambar Garuda itu uang mukanya bukan belakangnya. Sementara belakangnya itu adalah gambar burung. Ya, tulisannya 200. Oke. Apalagi contoh berikutnya, ruang sampel. Ruang sampel sebuah dadu. Nah, kalau yang hobinya main ular tangga atau main monopoli, dadu, ruang sampelnya kita lihat tuh ada 6, ada mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Lalu ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya untuk dadu. Nah, ruang sampel seorang ibu melahirkan. Nah, ruang sampel ibu melahirkan itu juga punya ruang sampel. Apa aja ruang sampelnya? Nah, yang pertama nih, laki-laki. Wah, ini bayi laki-lakinya nih, imut, ganteng ya. Atau perempuan. Nah, ini juga nih ruang sampelnya. Jadi nggak ada ruang sampel ibu melahirkan banci atau bencong. Cuma dua, laki-laki dan perempuan. Ya siswa, itu pengantar pengertian ruang sampel. Pengertian peluang, tapi di sini kita akan bicara tentang kejadian. Apa itu kejadian? Kejadian adalah sesuatu yang diharapkan atau diinginkan. Misalnya orang berharap ingin kaya. Nah, itu kejadian. Pas kebetulan dia jadi kaya, ya berarti kejadian itu yang diharapkan. Anak sekolah, tamat kuliah, pengen mencari pekerjaan, dapat pekerjaan. Nah, itu kejadian yang diharapkan, ya. Nah, itu terus apa lagi ya? Pokoknya kejadian-kejadian yang diinginkan itu adalah harapan. Ya. Contohnya ini, ya apa contohnya? Nah, harapan seorang pelajar. Nah, harapan seorang pelajar apa itu? Lulus. Setelah lulus, lalu apa itu? Sukses. Lulus atau sukses, ini adalah harapan seorang pelajar. Yang kedua, contohnya harapan seseorang. Nah, ini harapan seseorang. Seseorang itu apa harapannya? Misalnya, kalau cewek pengen punya pasangan hidup cowok yang ganteng. Pokoknya ganteng lah cowoknya, keren, kayak bintang film kalau perlu. Kalau laki-laki, nah, itu apa? Oh, pengen punya pasangan hidup cewek yang cantik. Nah, ini kayak artis Korea nih, ya, cewek cantik kayak gini. Terus apa lagi? Sekolah yang tinggi.
Ini harapan nih sekolah tinggi. Kalau dia diterima di kuliah misalnya di salah satu perguruan tinggi, nah itu adalah kejadian yang diharapkan. Atau apalagi karirnya naik, nah ini juga harapan. Orang karirnya naik, sukses dalam materi. Nah, ya jangan lupa apa itu? Kita lihat tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, asalkan kamu tidak berhenti. Nah, itu kata Konfusius. Demikian siswa untuk pengertian kejadian. Selanjutnya Bapak akan memberikan contoh-contoh tentang peluang. Ya, pengertian peluang. Peluang. Misalkan dalam suatu percobaan menyebabkan munculnya N hasil yang mungkin dengan masing-masing hasil mempunyai kesempatan yang sama. Jika kejadian E dapat muncul sebanyak K kali, maka peluang kejadian E ditentukan dengan aturan peluang kejadian E sama dengan K dibagi dengan N. K dibagi dengan N. Contohnya, pada percobaan melempar sebuah dadu, itulah nilai peluang A. Kejadian munculnya mata dadu dengan angka kurang dari 3. B. Kejadian munculnya mata dadu ganjil. Nah, kita selesaikan dulu ya, saya jawab. Ruang sampel dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kejadian munculnya mata dadu dengan angka kurang dari 3. Nah, misalnya A itu kejadiannya adalah 1, 2, maka peluangnya adalah 2/6 atau 1/3. B. Kejadian muncul mata dadu angka kurang atau mata dadu ganjil. Misalnya kejadiannya B itu angkanya adalah 1, 3, dan 5, maka peluang B adalah 3/6 atau 1/3. Demikian untuk contoh yang pertama. Ya, contoh berikutnya. Ya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola biru. Nah, ini ada 6 bola merah dan 4 bola biru. Dari kotak itu diambil 3 bola secara acak, ya, ngambilnya 3 sekaligus. Ya. Berapa peluang jika yang terambil A. Semuanya merah, B. Semuanya biru, C. 2 merah dan 1 biru, dan D. 1 merah dan 2 biru. Ya, kita selesaikan. Penjelasannya, kita buat dulu ruang sampelnya. Karena bola itu ada 10, kita ambil 3, maka ruang sampelnya adalah C 10/3 atau kombinasi 10/3. Maka kita dapatkan 10 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 7 faktorial. Itu hasilnya adalah 120. Ini ruang sampelnya 120. Maka untuk bola yang semuanya merah, karena yang merah itu ada 6, kita ambil 3. Ini adalah kombinasi 6/3. Maka kalau kita hitung itu hasilnya adalah C 6 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Hasilnya adalah 20. Ya. Maka peluang apabila yang terambil 3-3-nya merah itu adalah 20/120, jawabannya 1/6. Untuk yang B, semuanya biru. Di sini biru yang tersedia 4 diambil 3. Maka ini adalah kombinasi dari C43. Setelah dilakukan perhitungan, maka kita dapatkan kalau ketiga-tiganya biru, hasilnya adalah 4. Sehingga
peluang terambil ketiga-tiganya biru adalah 4/120 sama dengan 1/30. Lalu yang C, yang terambil 2 merah dan 1 biru, maka ini ada 2 kombinasi. Yang pertama kombinasi 6-2 karena yang terambil 2 merah, yang tersedia merahnya 6. Lalu birunya ada 4, kita ambil 1, sehingga didapatkan hitungan 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial per 4 faktorial dikalikan 4 faktorial dibagi 1 faktorial dibagi 3 faktorial, hasilnya adalah 15 kali 4, 60. Maka peluang jika yang terambil 2 merah dan 1 biru, hasilnya adalah 60/120 sama dengan setengah. Demikian siswa untuk contoh ini. Untuk bagian D-nya silakan kamu cari sendiri. Jawabannya adalah 3/10. Sekali lagi, bagian D jawabannya 3/10. Silakan kamu cari sendiri. Ya siswa, ini adalah pembahasan soal nomor 1. Untuk nomor 2, sebagai siswa sudah benar semuanya. Nah, perhatikan yang nomor 1. Platnya T1291PL. Angka pertama dengan angka keempat itu sama atau kemungkinan ada kembar, bisa di sini 2, di sini 2, 3 atau 3. Ingat, yang sama itu di angka pertama dan angka keempat. Makanya kalian harus cermat mengamati soal. Nah, ini salah satu contoh kendaraan yang tidak mungkin ya. Tidak mungkin ada plat kendaraan T0125 di depannya ada huruf 0. Ini nggak mungkin. Jadi kalau ada angka 0 di sini jarang kita ketemu ya. Ada juga T125 ya. Seperti kita ketahui, jumlah angka itu ada 0 sampai 9, banyaknya 10. Sehingga susunan-susunan yang mungkin terjadi pada plat kendaraan nomor seperti ini adalah ya, huruf T itu udah pasti 1. Terus angka yang pertama itu pasti 9. Kita kurangi, nggak mungkin 0. Angka yang kedua juga 9. Jangan 10. Kalau 10 pasti kembar ya. Kenapa 9? Bisa aja kombinasinya 10, 12, 13. Nggak mungkin muncul kembar di sini. Angka yang ketiga kita kurangi 1 jadi 8. Dan angka yang keempat 10. Kenapa? Ya karena kembarnya di belakang ya. Di sini 1, bisa aja di sini 1. Untuk abjadnya itu adalah yang pertama 26, yang kedua adalah 25 ya. Sehingga kita akan dapatkan satu aturan perkalian 1 kali 9 kali 9 kali 8 kali 10 kali 26 kali 25. Demikian siswa untuk solusi atau jawaban dari nomor 1. Nah, pada PJJ hari ini mungkin Bapak akhiri sampai di sini saja. Atas kekurang-sempurnaan Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan siswa terus semangat untuk belajar PJJ. Bapak akhiri pertemuan hari ini dan jangan lupa absen siswa ya. Karena siswa kalau lupa absen dianggap tidak hadir. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.